Harusnya sih Lebaran itu jadi momen yang membahagiakan ya. Tapi buat ribuan pegawai di Sulawesi Barat, ada satu pertanyaan besar yang ngegantung. THR mereka di mana? Nah, mari kita bedah. Ada apa sebenarnya dengan dana 36 miliar yang jadi masalah ini? Oke, ini dia inti permasalahannya. Ribuan pegawai pemerintah atau yang kita kenal sebagai PPPK harus melewati Lebaran tanpa bonus hari raya yang jadi hak mereka. Ini bukan cuma soal angka loh, tapi menyangkut nasib dan kebutuhan ribuan keluarga. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah pemerintah provinsi bisa sampai kekurangan dana segitu besar untuk kewajiban yang sepenting ini? Yuk kita coba urai satu persatu benang kusutnya. Oke, kita mulai dari versi resminya dulu ya. Apa sih kata pemerintah provinsi soal bonus yang katanya tertunda ini? Ini pernyataan langsung dari sekretaris daerah. Jadi kuncinya di sini tuh bukan nggak mau bayar, tapi lebih ke nggak bisa bayar. Pemerintah bilang sih pengen banget bayar, tapi ya itu, duitnya memang nggak ada di anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sekarang bagian paling serunya nih, kita main detektif angka. Sebenarnya kurangnya berapa sih dan kok bisa sebesar itu? Oke, ini komponen pertama. Buat bayar THR dan gaji ke-13 semua pegawai PPPK itu butuh 25,5 miliar. Angka yang gede kan? Tunggu dulu, ini baru permulaan. Dan ternyata masalahnya itu lebih dalam lagi. Bukan cuma soal THR loh. Anggaran gaji yang ada sekarang aja ternyata cuma cukup buat 10 bulan. Lah, terus 2 bulan sisanya gimana? Nah, buat nutupin lubang gaji 2 bulan tadi, butuh duit lagi. Tepatnya 10,5 miliar rupiah. Makin banyak kan yang harus dicari? Jadi kalau kita totalin semua, 25,5 miliar buat THR, ditambah 10,5 miliar buat nutupin kekurangan gaji, jeng-jeng totalnya jadi 36 miliar. Wow, angka yang benar-benar fantastis dan jadi PR besar. Kutipan dari ketua tim anggaran ini benar-benar ngena sih. Dari mana kita dapat duit segitu banyak dalam waktu cepat? Ini nunjukin betapa pusingnya mereka mencari solusi untuk masalah yang sangat mendesak ini. Pasti banyak yang mikir kan? Loh, masa sih pemerintah nggak punya dana darurat? Nah, ayo kita lihat kenapa opsi yang paling logis ini malah mentok di tengah jalan. Jadi di pemerintahan itu ada yang namanya belanja tidak terduga atau BTT. Semacam dana darurat gitulah. Secara aturan, dana ini emang bisa dipakai buat hal-hal mendesak kayak bayar THR ini. Pendengarannya pas banget kan solusinya? Nah, di sini kita lihat masalahnya. Jomplang banget kan? Butuhnya 36 miliar rupiah, tapi dana darurat yang ada cuma 5 miliar rupiah. Ibaratnya mau nambal ban truk pakai plester luka. Jauh banget dari cukup. Di tengah-tengah cerita lagi nggak ada duit ini, publik jadi bertanya, tunggu dulu, kok buat yang lain ada duitnya? Salah satu yang paling disorot itu ya soal dana bantuan untuk desa. Pertanyaannya gini, bukannya Pemda baru aja ngeluarin 40 miliar rupiah buat bantuan desa? Kok buat THR katanya nggak ada duit? Nah, ini pertanyaan yang valid banget. Ayo kita bandingkan langsung kedua pos anggaran ini. Tabel ini menjelaskan semuanya. Lihat deh bedanya. Bantuan desa yang 40 miliar itu udah direncanakan dari jauh-jauh hari. Udah masuk rencana jangka panjang daerah. Nah, kewajiban bayar THR ini ibaratnya tamu tak diundang. Munculnya belakangan setelah anggaran disahkan. Jadi penting buat dicatat ya, dana desa ini bukan kayak uang di dompet yang bisa dipakai kapan aja. Ini program yang terikat, ada tujuannya, buat ngurangin stunting dan kemiskinan. Dan ada syaratnya loh, kalau desa nggak perform, ya dananya nggak cair. Beda banget sama kewajiban bayar THR. Biar makin jelas, kita coba runut kejadiannya ya. Kayak nonton film, kita lihat kronologinya biar paham kenapa situasinya bisa jadi serumit ini. Jadi ceritanya gini. Awal tahun, APBD disahkan, termasuk dana desa. Aman. Nah, akhir tahun, banyak honorer diangkat jadi PPPK. Lalu, di awal tahun berikutnya, tiba-tiba ada kebijakan nasional baru, semua PPPK wajib dapat THR. Nah loh, ini pengeluaran baru yang sama sekali nggak ada di rencana anggaran awal. Ini dia titik baliknya. Tahun lalu, sebagai honorer, mereka itu nggak dapat THR. Tapi tahun ini, statusnya berubah jadi PPPK, jadi secara hukum mereka wajib dapat THR. Perubahan status inilah yang menciptakan tagihan baru buat Pemda. Dan akhirnya kita balik lagi ke pernyataan pemerintah. Intinya mereka bilang, kami ngerti banget kok kebutuhan para pegawai, tapi ya mau gimana lagi? Pada akhirnya semua balik lagi ke dompet daerah.
Kasus di Sulawesi Barat ini sebenarnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal THR, tapi soal dilema klasik. Gimana caranya pemerintah daerah bisa menyeimbangkan rencana anggaran yang sudah rapi dengan kejutan kebijakan dari pusat yang datangnya tiba-tiba dan butuh biaya besar. Nah, ini jadi PR kita bersama buat dipikirin.